Tolong tidak ada lagi yang parkir di sembarangan. Ini kawasan kita buat untuk kawasan wisata Cirebon. Ya, hari ini Forkopimda Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan penertiban di kawasan Trusmi, penertiban gepeng, penertiban anak-anak pang, anak-anak jalanan, parkir liar, kemudian pedagang-pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan. Kami ingin badan jalan difungsikan untuk penggunaan jalan untuk kepentingan umum, dan nanti dari Pemda Kabupaten Cirebon yang akan mencarikan solusi untuk keberadaan pedagang, kemudian untuk parkirnya seperti apa akan ditata lebih lanjut. Kami berharap seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon bisa tertib, kawasan Trusmi bisa menjadi ikonnya Kabupaten Cirebon, menjadi kawasan wisata yang rapi, yang bersih, yang indah. Iki sama Pak di Aluna. Siap, Pak. Kami sebagai pemerintah daerah nanti akan berkoordinasi, dan juga sudah disampaikan oleh Ibu Kapolres, yaitu hari ini kita melakukan penertiban terutamanya gepeng, PKL serta parkir liar. Saya sebagai pemerintah daerah nanti akan memberikan solusi. Yang pertama mencoba ngobrol dulu dengan para pihak, khususnya masyarakat yang ada di wilayah. Nanti ke depannya apakah nanti merelokasi para pedagang ini ke tempat di mana yang supaya bisa lebih tertib, dan juga nanti untuk parkirnya kita tata juga, dan sekalian nanti ada rekayasa lalu lintas supaya tadi ke depan, karena ini sudah ditetapkan sebagai wisata Trusmi, supaya ke depan nanti bisa lebih tertib dan lebih aman serta indah terutamanya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan karate pelajar tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dengan adanya kegiatan kejuaraan karate ini, saya yakin akan melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Cirebon serta dapat meningkatkan prestasi di tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, utamanya kepada Porsi dan Dispora yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini. Harapan kedepannya, mudah-mudahan ke depan setelah ini ada acara kejuaraan, ya harapannya untuk para atlet ini bisa menjunjung sportivitas antara satu sama lain, terusnya ke depan terutama terkait dengan para atlet ini bisa nanti kita mendapatkan nanti bibit-bibit unggul, terutama dengan atlet karate yang ada di Kabupaten Cirebon, supaya bisa nanti bertanding di tingkat yang atau jenjang yang lebih tinggi. Kemarin kita di acara Hari Jadi Kabupaten Cirebon, Pak Gubernur sendiri dalam pidatonya yaitu mengungkapkan bahwasanya Cirebon ini bisa dikatakan seperti Jogja, ya, seperti kawasan Jogja atau Malioboro-nya Cirebon. Nah, kan tetapi kemarin pada waktu kita pindahkan di sana, tentunya sangat jelas berbeda dengan kalau dilihat secara ini dan sangat jelas berbeda dengan kondisi yang ada di Yogyakarta. Kalau Yogyakarta di Jalan Malioboro itu di sana pedagangnya, kios-kiosnya atau toko-tokonya itu tidak ada seperti yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi kami memohon kepada instansi yang terkait tolong penjelasan dan secepatnya diberikan keputusan. Kalau tidak ada keputusan, kami akan jualannya di mana? Kalau kami jualan, kami dilarang. Solusinya seperti apa? Kemudian apalagi sekarang ini yang belum lama ini juga mendapat nanti sekolah anak-anak kami sekolahnya bagaimana? Untuk penanganan sementara solusi
depannya bagaimana kalau tetap di jalan Sedato Pakul itu dibikin trip, nah, tapi nanti di jam-jam tertentu yang disampaikan Pak Hadis itu ada di jalan sampai ke kantor parkir Pak. Nah kalau untuk menempati pasar itu Pak gratis, tidak dipungut ya? Gratis Pak. Pasar mana sama pasar balik Pak? Siap, gratis Pak. Gratis semua. Gratis Pak. Ini sudah ada gratis Pak, dan juga tetap harus perlu komitmen bersama Pak untuk menjaga, karena ini sudah dibangunkan oleh pemerintah daerah dan hanya solusi sementara Pak. Nanti kedepannya sambil kita ngobrol, yang penting jangan putus komunikasi. Ini satu lokasi 30 ton. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh warga masyarakat dimulai dari hari ini supaya bisa buang sampah pada tempatnya. Terkait dengan sampah ini di Kabupaten Cirebon, ini sudah mulai urgen, banyak sampah yang berserakan. Tentunya nanti mohon kerjasamanya diinfokan kepada pemerintah daerah dan langsung segera untuk dibersihkan, terutama sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan, dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon supaya ke depan mengutamakan kebersihan, karena kebersihan ini sebagian daripada iman. Tentunya ini manfaatnya buat kita semua. Ini sebetulnya bukan pertama kali. Kita pernah bersihkan bareng-bareng dulu dengan Pak Camat, dengan Pak Kubu. Hanya memang yang kita sayangkan memang tidak berubah kebiasaan masyarakat, sehingga hari ini diperlukan tindakan ekstra untuk membersihkan sampah liar di tempat ini. Harapan kami, tadi sudah diskusi dengan Pak Kubu, dengan Pak Camat. Nanti Pak Camat akan mengumpulkan para kubu, khususnya kubu yang bersangkutan. Dan ini mungkin akan dilakukan pemagaran lah, supaya masyarakat tidak seenaknya bisa buang sampah. Jadi pemerintah ini, yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik? Kemudian agar terarah, tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust, kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Nah ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama, karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif, dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Kita diharapkan selalu bersinergi karena untuk menjalankan program yang saya ketahui kemarin ada beberapa hal, yaitu yang pertama terkait
KKN, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Para mahasiswa akan mampu membawa energi positif, edukatif, dan konstruktif bagi masyarakat desa. Saya juga berharap momentum ini dapat mempererat sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, dan institusi negara dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kepada para mahasiswa, jagalah nama baik alma mater, bina hubungan yang baik dengan masyarakat, dan jadikan pengalaman ini sebagai proses pembelajaran sosial yang berharga. BNPT bersama dengan Dewi Musiber Syekh Nurjati Cirebon, ya, itu karena mahasiswa ini melaksanakan tanggung jawab yang menjadi kesepakatan di dalam perguruan tinggi. Di samping melakukan pengajaran dan penelitian, juga ada pengampung masyarakat. Nah, inilah mahasiswa diharapkan berperan aktif, ya, di dalam konteksnya untuk BNPT untuk berperan aktif di dalam melakukan pencegahan terorisme. Kami pemerintah daerah tadi ada audiensi dari masyarakat desa Cupang, dari masyarakat dan dari pemerintah desa Cupang, yaitu melalui Pak Kuwu dan dengan dari BPD dari desa Cupang. Itu diantaranya ada beberapa problem yang disampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan penutupan tambang yang ada di desa Cupang. Masyarakat berharap dengan penutupan itu ada solusi, dan kami sebagai pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi, meskipun perizinannya terkait dengan tambang itu bukan dari kami pemerintah daerah, tetapi dari provinsi. Kami berkewajiban yaitu memfasilitasi masyarakat Kabupaten Cirebon dan pemerintah desa desa Cupang dengan pihak perhutani, supaya nanti warga setempat bisa bekerjasama dengan perhutani itu melalui perhutani sosial, nanti bisa bercocok tanam di tanah punya perhutani. Dan yang keduanya, untuk sementara yang masyarakat mengandalkan pekerjaannya di tambang, yaitu untuk sementara nanti dari pemerintah daerah minta pemerintah desa untuk mendata bagi masyarakat yang terkena dampaknya, supaya nanti yang bisa umurnya sudah mumpuni, sudah cukup kerja, nanti akan kami fasilitasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.